teman-teman yang Baik, sorry jadi saya oke, mikir jadi dulu. bagus usulan dari sang pemikir tadi mengatakan ya kalaulah ada yang merasa dirugikan di apa maksudnya kalau memang dia memang bukan pendeta ya bahwa ya dia harus minta maaf ya bagus juga sih. Kemudian poin kedua mengatakan bahwa apabila memang ada dana yang di dana apa dari donasi itu perlu dipertanggungjawabkan. Tetapi pertanyaannya begini Bang Pemikir. Nah sekarang nanti dari Pak Bom Bom juga akan meminta supaya apologet lain mempertanggungjawabkan juga seperti itu. Nah ini jadinya rumit. Jadi kan beliau juga kan apa mempunyai hak jawab. Loh kenapa saya disuruh? Kalau begitu ya semua apologet yang mendapat donasi harus mempertanggungjawabkan juga gitu. Jadi ya gimana lah cari jalan tengahnya. Saya kira kita kembali aja lah ke di ajaran di Alkitab itu 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jadi saya pikir kalau bagi saya sih kita lebih baik saling memaafkan, kita kembali bersatu, kita bergandeng tangan untuk sama-sama mempertahankan keimanan Kristen. Itu aja supaya jangan panjang-panjang. Kalau kita menuntut di satu pihak, ini akan panjang kemana-mana, melebar kemana-mana. Gitu aja. Silakan yang lain. Sikit sikit Pak Yepta ya. Mungkin saya juga sebetulnya bukan yang menyalahkan orang mencari donasi ya. Tapi kalau donasi itu kita kumpulkan atas nama seseorang yang kita belum permisi kepadanya, dan penyalurannya juga tidak dipublis, kayaknya itu yang bermasalah ya. Tapi kalau misalnya saya lah cari donasi untuk diri saya pribadi, orang mau kasih ya terima kasih kan gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang lain dan dia tidak permisi, misalnya saya mencari donasi untuk Pak Yepta, saya tidak permisi kepada Pak Yepta, dan setelah donasi itu terkumpul saya salurkan dengan tidak ada perinciannya kepada Pak Yepta. Itu kira-kira yang seperti itu yang kita krisis. Satu lagi, dia mengumpulkan donasi untuk mengatasnamakan pembangunan gereja. Kita bikinlah namanya gereja Murtadin gitu. Tapi yang dia pampangkan itu atas nama dia pribadi, bukan atas nama panitia pembangunan gereja tersebut. Hal-hal seperti itu yang kita kritisi, Pak. Kalaupun ada yang lain begitu, mari. Kalau kita punya data yang jelas, ya sama-sama kita bongkar gitu. Iya baik, saya tanggapi. Jadi begini Bang Ibnu Kulub. Jadi apabila ada yang merasa dirugikan di donasi itu silakan dia menuntut. Bukannya kita yang mau menuntut. Kita kan tidak ada sangkut pautnya dengan itu, Bang. Nah, kalau misalnya ada yang merasa dirugikan dengan pengumpulan donasi itu ya silakan. Bukannya kita yang berteriak-teriak. Maksud saya di situ, Bang. Iya betul, tapi kan yang jadi korban itu kan sekarang nggak di luar, Pak. Belum bisa speak up, belum bisa bicara. Ya makanya tunggu aja dia keluar biar dia menuntut kan begitu. Bukannya kita malah berteriak-teriak di TikTok, Bang. Pemikiran logikanya begitu kan, Bang? Berarti kalau kita menemukan hal seperti itu, kita diam saja gitu. Enggak, bukan berarti diam, Bang. Sekarang begini, kalau misalnya seperti Bang Ibnu Kulum ini merasa dirugikan dengan pengumpulan donasi dari Bom Bom, ya silakan Bang Ibnu Kalam itu menuntut dia. Kan begitu logika pemikirannya. Dan orang yang seperti itu masih gembar-gembor memberitakan firman Tuhan seolah-olah dia tidak bersalah. Itu kita biarkan juga. Kita tahu sudah dia penipu dan dia tetap Jangan menyampaikan firman merembet-rembet Tuhan. kemana dulu Bang Ibnu Kalam. Ini yang dibahas ini masalah donasi. Ya kan? Iya. Makanya kalau Bang Ibnu Kalam merasa dirugikan dengan pengumpulan donasi dari Pak Bom Bom, silakan tuntut dia. Iya kan begitu. Bukannya Betul, orang yang tidak merasa dirugikan berteriak-teriak, Bang. Begitu, Bang. Betul Pak Yepta. Kita setuju. Tapi kepada korban juga kita sudah ngomong. Kita sudah ngomong kok.
dan dia itu keberatan. Tidak sesimpel itu bang, bukan cuma asal ngomong lisan begitu, harus ada surat kuasa dari dia untuk menuntut Pak Bom Bom dan segala macam administrasi. Sekarang Bukan kita belum ada cuma menuntut. secara lisan begitu bang itu. Iya, betul betul. Kita sekarang belum ada ke hal menuntut, hanya menyampaikan apa yang diperbuat seseorang itu. Masih sampai situ, Bang. Kalau menuntut pas, bagus seperti yang Bang Yepta tadi bilang. Kalaupun nanti yang merasa dikorbankan itu sudah keluar, kalau dia menuntut itu hak dia kan. Kita kan hanya menyampaikan, itu saja. Iya, konteksnya Iya, harus silakan ditambahkan aja yang sedikit, merasa Pak dirugikan Yepta. itu yang sampaikan Pak Ibnu. Maksud Pak Ibnu ini konteksnya mungkin mengkritisi agar setiap orang atau juga saudara seiman kita nggak tenggelam di dalam ya mungkin permainan-permainan inilah, drama-drama ini gitu loh. Masalahnya Bang Zep, ini kan bukan cuma Pak Bom Bom yang mengumpulkan donasi, banyak apologet yang mengumpulkan donasi. Nah ini akan melebar kemana-mana. Ya makanya Nah, ini konteks tidak akan menyelesaikan konteks masalah, kita Bang. berbicara di room ini kan konteksnya dari saudara BB tersebut gitu loh. Jangan lari ke orang lain dulu yang belum tahu background checkingnya seperti apa gitu. Karena kita belum bicara, karena kita belum punya data gitu aja. Tapi kalau misalnya Pak Yepta punya data, ada apologet yang mau melakukan hal seperti hal yang sama dilakukan mereka itu, mari sama-sama kita bongkar. Gitu kira-kira Pak Yepta. Sudah dilakukan Pak, sebenarnya sudah dilakukan. Ya, apakah Pak Safior ini dan Pak Ibnu Kalam sudah punya data bahwa betul-betul Pak Bom Bom itu menyelewengkan donasi itu? Sudah Pak, sudah. Kalau saya kan tidak Ya ada udah, data, kami tinggal tidak minta berani, surat Pak. kuasa saja dari orang-orang yang merasa dirugikan, silakan tuntut dia, kan begitu Bang? Iya, sekarang dalam proses Pak. Karena gini, Ya kan, sudah, syukurlah, nggak usah berteriak-teriak lagi kan Pak? betul. Artinya begini loh Pak, kita suarakan ini supaya teman-teman kita yang lain pun kalau mau buka donasi ya atas nama pribadi lah. Jangan mengatasnamakan seseorang, jangan mengatasnamakan pembangunan gereja yang gerejanya itu tidak ada, misalnya begitulah dalam tanda kutip kan begitu. Sehingga apa? Sehingga kita yang menyampaikan firman ini bukan dituduh sebagai penipu kan begitu. Bagaimana kita seorang penipu di satu sisi, di sisi yang lain kita berpura-pura baik menutupi perbuatan kita dengan firman Tuhan. Itu aja kira-kira Pak Yepta. Oke baik, jadi teman-teman yang 178 di bawah ini ya, Bang Kulum, Ibnu Kulum ini udah punya data penyelewengan donasi dari Pak Bom Bom. Ya silakan aja Bang, selamat bekerja Bang. Bro, Itu tahan aja. dulu teman-teman yang di bawah, kalian tidak ada absen dari tadi kah? Masa hanya duduk manis saja di bawah, tap-tap layar pun kagak ada, absen pun gak ada. Cobalah teman-teman bantu narasumber ini, kirim mawar ke, kirim apa ke. Satu lagi Pak Yepta ya, mungkin Pak Yepta tidak mengikuti masalah Pak KC ya. Pak KC yang udah di luar itu kan. Dan Pak Saya KC tidak itu tahu masalah Pak KC Bang, jadi nggak usah dibahas itu. Bang. Yang saya ini Makanya kan saya- nanya ke Pak Bom Bom aja ini. Jangan iya, melebar kemana-mana Bang. pelakunya pun Pak Bom Bom gitu Pak, maksud saya. Pelakunya Ya Pak Bom udah, Bom kalau juga. Sudah, tadi kan saya sudah bilang kalau Bapak sudah merasa punya bukti dan sudah mendapat mandat dari orang-orang yang merasa dirugikan, ya silakan Bapak bekerja kan begitu. Saya sudah Ya, ucapkan makanya selamat mungkin bekerja. diambil Itu contoh aja Bang. sama Pak Ibnu ini, diambil contoh kenapa Pak KC itu permasalahannya mungkin setiap orang di sini belum tentu tahu kan. Itu aja. Ya, silakan dilanjutkan Pak Ibnu, kenapa itu problematika. Ya silakan Bang Roti Hidup, ini larinya kemana-mana. Kita berusaha memenangkan kok larinya kemana-mana. Silakan Bang Roti Hidup. Tadi lanjutkan. gini loh teman-teman, tadi saya menyampaikan seperti ini. Ini kita berada di badai. Kita berada di tengah-tengah badai yang sangat ganas, gelombangnya sangat tinggi sekali. Nah sekarang bagaimana caranya kita bergandengan melewati badai ini dengan tidak mencelakai siapapun. Tapi ingat, tadi saya berstatement bahwa kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Saya rasa teman-teman semua sudah memahami maksud dari pernyataan tersebut.
Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita dapat melewati badai ini bersama? Setuju Bang Era, setuju. Maksud saya begini loh Bang, kita tidak mau mencelakai Pak Bom, tidak ada di hati kita mau mencelakai dia. Kita mengingatkan dia. Aturnya Pak Yepta setuju, kalau orang berbuat salah itu kan harus bertobat, harus ada pertobatan. Setuju Pak Yepta? Ya saya tadi sudah menarasikan Bang, makanya Abang dengar baik-baik. Saya katakan, apabila ada yang merasa dirugikan dengan tindakan Pak Bom Bom, ada jalur hukum. Tetapi saya tidak mau ke ranah pribadi Bang, karena saya tidak mau berurusan dengan pribadi seseorang, menyerang pribadi seseorang. Saya cuma mau kalau misalnya ada yang menarasikan salah yang keluar dari Alkitab, masalah kekristenan, itu yang saya sanggah Bang. Itu aja Bang. Dan Bang Roti Hidup ini ingin meluruskan semuanya itu, ingin merangkul kita semua. Jadi jangan memperlebar lagi kemana-mana Bang. Karena akan membuat pekerjaan Bang Roti Hidup ini lebih berat lagi. Silakan Bang Roti Hidup. Iya, jadi saya ambil kebijakan seperti itu, Bro Ibnu. Karena kenapa saya menempuh jalur seperti ini? Karena kalau nanti saya datang ke komalnya Kak Sofi, pasti ada yang berpikir, oh saya ada di pihaknya Kak Sofi. Saya datang di komalnya Edis, ada yang mungkin melihat saya di situ, oh ternyata Roti Hidup ada di pihaknya Edis. Saya datang di komalnya Kak Reda atau di komal dirimu, pasti ada yang mengatakan saya seperti itu. Dan bro juga pasti seperti itu. Bro mau ke Kak Reda, bro mau ke Pak Bom Bom, atau ke siapapun, pasti ada muncul pemikiran, perasaan. Kita dihantui perasaan-perasaan seperti itu. Nah, makanya saya ambil kesimpulan, sudah dari dulu ini direncanakan. Itu direncanakan termasuk saya, Pak penginjil TikTok sama Justin yang biasa di penginjil TikTok. Waktu itu kita sepakat seperti itu, dan saya menunggu konfirmasi dari Pak Justin, tapi mungkin beliau sibuk dan tidak ada proses tindak lebih lanjut. Ya, saya walaupun sendiri saya mencoba untuk memulai. Dan hari ini adalah puncak dari semua rencana itu, bro. Saya mencoba untuk memulai. Terlepas mungkin saya akan dibenci, saya akan di fitnah sebagainya, saya nggak peduli. Karena bagi saya pribadi, ini adalah badai bagi kita semua. Karena mungkin teman-teman juga melihat, di mana-mana kita berdiskusi, orang selalu mengatakan, selesaikan dulu masalah internal kalian. Kenapa masalah kami yang kamu urus? Kenapa kekristenan kalian sendiri seperti ini kalian tidak mampu selesaikan? Kok punya kami, kamu yang mau kritisi? Ini penyakit terbesar dalam dunia penginjilan by media sosial. Bahkan ada kemarin yang naik ke Komal Roti Hidup, ada yang bawa-bawa nama Pak Erben, ada yang bawa-bawa nama siapa lagi, Pak Budi Asali, ada Kak Sofi di situ. Saya bilang, kalau kau mau berdiskusi dengan saya, Kak Sofi di sini, dasarnya Alkitab, bukan argumen dari orang lain yang nyatanya orangnya nggak ada di sini, gitu loh. Apalagi yang lain-lain datang, kamu ini pendukung Pak Bom Bom atau pendukung Edis? Nah, yang membuat ini terjadi bukan orang lain, tapi dari diri kita sendiri, yang akhirnya membuat orang berpikiran seperti itu. Akhirnya memberikan kesempatan bagi orang untuk melabelkan kita seperti itu. Gitu loh. Nah, sekarang bagaimana? Saya minta dukungan dari Pak Pemikir, Kak Sofi, Pak Prof, Pak Ibnu, dan teman-teman semua. Saya nggak berada di pihak manapun. Saya berpatokan kepada teladan dari Yesus Kristus. Ketika berada Izin Bang, saya kalau saya begini Bang, Abang harus kumpulkan semua
seperti yang abang bilang tadi itu sudah bagus. Baru semua kasih keluar unek-unek, baru bisa kita damaikan kembali. Kalau bagi saya begitu, satu-satunya cara ya mengumpulkan mereka semua. Begitu bang. Lanjut. Saya tadi sudah saya sampaikan, saya akan datang ke komalnya Pak Bom Bom. Saya akan datang ke komalnya Pak Lidara. Saya akan berusaha untuk bicara dengan Bro Metatron dan Bro Ki Ahmad. Saya akan berbicara dengan Yuli. Saya akan berusaha berbicara dengan Kak Reda, Bintang dan sebagainya. Pokoknya semua nama yang saya tahu ya. Saya akan bicara. Gitu. ya sedikit ya, berarti poin dari Pak Hidup itu ya sebagai delegasi dari pemikir-pemikir kita di sini aja gitu kan. Karena kalau nggak ada yang menjembatani, bro, kalau nggak ada yang memulai untuk hal ini nggak akan pernah selesai. Iya, tapi Pak Hidup ini kan bukan hal problem Nggak akan pernah pertama selesai. yang dijembatani gitu. Sebelum-sebelumnya juga banyak yang dijembatani. Ya permasalahan ini kembali lagi kepada orang tersebut yang berulang-ulang melakukan hal yang sama kan. Problematik. Saya ada cara tersendiri, bro. Saya ada cara tersendiri. Terus Bagi visi saya dan misi ini yang tidak harus akan kita menjadi pikirkan sekarang pembelajaran apa dan buat bisa. yang kita obrolkan di ruangan ini? Bagaimana, bro? Poin yang akan kita obrolkan untuk visi dan misi yang akan didelegasikan Pak Roti Hidup nanti apa gitu tujuannya? Tadi saya sudah menyampaikan secara gamblang, ya. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Ya tapi Pak Roti Hidup kan nggak berada di kubu manapun. Saya nggak berada di Ini kubu mana pun. problematik ini kan pro kontra Pak Roti Hidup ini. Kita nggak lepas dari pikir kita pro kontra loh. Ada kontra dari statement Pak Roti Hidup Itu, tadi. bro. Justru itu, bro. Saya ingin untuk semuanya itu melewati badai ini dengan tidak terjadi kecelakaan apapun. Cuman kalau kita ambil dari dua background tadi Pak Roti Hidup bilang masalah Edis dan kubu Bom Bom. Kalau kita ulas dari sebelum jejak historinya, apa Edis melakukan hal kriminal? Saya bukan membela siapa-siapa ini. Tapi apakah Edis ada melakukan hal kriminal yang terlihat? Saya nggak mikir seperti itu. Saya nggak mikir seperti itu. Kenapa Makanya Bang Edis? saya coba utarakan dulu ini apa pola pemikiran saya. Ya kan, boleh tah? Kalau kita ambil dari dua background karakter yang berbeda kan? Berseberangan dengan gini, bro. Kalau pola pikirmu berseberangan dengan tujuan saya yang sebenarnya saya nggak akan terima, bro. Ya makanya itu visi Pak Roti Hidup sendiri. Kalau saya kan pengen mencari ya, apakah ini benar yang dilakukan ini? Apa ini tidak bisa bisa menjadi contoh malahan bagi mungkin apologet baru? Apakah disclaimer? Justru ini akan menjadi pembelajaran. Ini akan menjadi pembelajaran. Ya ini udah pembelajaran Pak Roti Hidup. Ini pembelajaran untuk kita sekarang di sini. Dengarin dulu. Istilah kata kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak itu luas sekali artinya, bro. Teman-teman semua mungkin sudah tahu itu. Tadi sudah diulas Ini loh oleh Bang RH, maaf ya, bukan saya mau menggurui ya. Kita punya semangat itu, Pak Yepta punya semangat itu, saya punya semangat itu, Bu Sophie punya semangat itu. Apakah yang mau didamaikan itu punya semangat itu gitu? Betul. Kenapa yang tamu-tamunya yang kurang sepemahaman sama dia langsung diturunkan, tidak ada obrolan yang baik gitu, itu gimana? Jangan nanti kita kayak dalam tanda kutip kurang kerjaan gitu loh Bang. Apa bedanya kita sama? Kita harus mencoba. Sebentar, bro. Kita harus mencoba untuk memulai. Kita harus mencoba untuk memulai. Jangan menyerah.
Karena kalau murid-murid takut pada penganiayaan, penderitaan, siksaan yang mereka hadapi, kekristenan tidak mungkin tumbuh. Mereka nggak pernah menyerah. Bahkan mereka sampai mati di penggal pun mereka bersedia. Itulah pejuang kebenaran. Dan saya mencoba ini, bro. Tadi saya sudah sampaikan. Terserah nanti orang mau bilang saya apa, orang mau bilang saya penjilat atau bagaimana, saya bodoh amat, bro. Kalau misalnya saya mau berbicara tentang bawa masalah gereja, saya nggak ada sangkut paut. Ini bukan di Katolik, tapi saya punya hati ke situ, bro. Bagaimana semuanya ini harus selesai dengan baik. Kalau memang Pak Bom yang teman-teman sampaikan selama ini, kalau beliau merasa bahwa dia bukan pendeta, ya sudah, ngaku di publik, minta maaf di publik. Itu betul Bang, itu betul. Iya, Satu lagi itu Bang, tujuannya. satu lagi. Betul, sedikit Bang ya. Saya begitu kecewa sama si Ripa, sama si Nandar. Yang dua itu sudah begitu melecehkan iman kita Bang. Si Ripa bilang apa? Tritunggal nonot Bang. Mungkin Abang pernah Nggak dengar usah ya. nggak usah Sebentar Bang, ngurus sebentar Bang. kesini. Sebentar Bang, sebentar. Dan si Nandar bilang apa? Yesus itu kawin dan punya anak. Apakah orang Kristen masih bisa duduk bareng dengan penghujat iman Kristen? Itu tolong kita pikirkan baik-baik. Kalau sampai yang lain oke lah. Tapi kepada penghujat yang sudah terang-terangan mengatakan Tritunggal alat kelamin, masih kita duduk bersama, tolonglah kita pikirkan. Apakah kita ini masih waras atau gimana gitu. Ya, nanti pasti ada sanksi sosialnya, pasti ada, bro. Tadi saya mendengar ada beberapa narasumber yang mengatakan jalur hukum dan sebagainya. Semua sanksinya pasti ada. Nah, dengan adanya kita duduk sama-sama, mungkin ada yang punya sumber bayar, ya udah kita gunakan itu aja. Supaya yang naik jangan hanya terbatas 10 orang atau 9 orang. Tapi semua naik ke situ. Apa yang ingin disampaikan, ya sudah sampaikan semuanya di situ. Gitu loh. Kita rekam, bisa kita live-kan di mana-mana nanti. Kalau misalnya yang tentang berhubungan dengan masalah donasi, kalau memang benar ya katakan benar. Misalnya tentang masalah surat pentabisan. Kalau benar ya katakan benar, itu aja. Ya, sebagai teman yang baik, saya dukung usaha Abang. Tapi sebagai teman yang baik juga, saya memberikan masukan kepada Abang. Artinya gini, Oke, bro. kita mengerjakan yang kita anggap itu bisa kita kerjakan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya pelayanan Abang aja lah, Abang jalankan gitu Bang. Itu saran saya Siap. dari teman Abang. Siap, brother. Siap. Ya. Siap, bro. Saya bersedia, bro. Saya sudah janji bahwa saya akan datangi. Pertama yang saya akan datangi itu adalah Pak Bombo. Saya nggak mau bicara melalui telepon. Tapi saya akan datang langsung ke rumah beliau. Saya akan datang ke rumah beliau. Apa obrolan saya dengan beliau akan saya rekam. Gitu loh. Nah, untuk teman-teman yang lain mungkin melalui TikTok dan sebagainya, karena tidak semua saya memiliki telepon kan. Karena mau sampai kapan kita seperti ini? Tadi Kak Sofi mengatakan ini adalah duri dalam daging.
Gitu. Ya apa-apa kalau nanti belakangan orang yang mau jual nama roti hidup, saya bodoh amat. Kalau Tuhan berkehendak ya pasti yang buruk-buruk terjadi dengan roti hidup. Gitu, bro. Karena saya jujur, saya sangat sedih sekali melihat seperti ini yang terjadi di kalangan kita sendiri seperti ini. Di sana seperti ini, di situ seperti itu, di sini seperti ini. Mana-mana nih. Makan rumah apa ke badan? Memang udah